apa? Saya pengen cerita, curhat-curhat. Ayo sini duduk. Curhat apa? Saya gelisah sebetulnya, Gus. Saya kalau tanpa Gus di sini, tanpa rumah ini, saya mau menjadi apa gitu. Kayaknya saya terlalu bergantung sama Gus gitu. Kalau misalkan saya pengen berproses di luar, bingung mau ngapain, mau bergantung ke siapa kalau bukan ke Gus. Kalau bukan di sini, gimana saya menjalankan hidup gitu, Gus? Mau bergantung ke siapa? Ini curhat atau ngerayu nggak jelas ini. Ngerayu gini, juga sih, Gus. gini Bob. Kamu dan kita semua jangan pernah bergantung kepada siapapun, termasuk kamu tidak boleh bergantung kepada aku. Karena ajaran kita memang hanya Allah lah tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah tempat bergantung. Karena itu sebagai ya pasang surut iman itu wajar lah, kadang-kadang kita ini kok nggak bisa lebih dari ini dan kok bergantung pada orang lain, ya itu bagian dari pasang surut rasa keyakinan kita. Kita sendiri harus menyadari sepenuhnya bahkan kita tidak boleh dan tidak akan mungkin bisa bergantung kepada orang, keadaan, siapapun kecuali bergantung kepada Allah. Quran sendiri menyampaikan bahwa apa saja nikmat yang kita raih adalah semuanya datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesulitan, apabila kerumitan, maka kepada Allah lah kita akan kembali. Itu artinya apa? Dalam suasana apapun kita tidak akan mungkin bergantung kepada orang lain, karena yang kita gantungi saja belum tentu kuat, yang kita gantungi saja belum tentu bisa bertahan baik. Jadi sekali lagi kita ini saling mengingatkan bahwa selagi kita merasa bahwa bergantung pada orang lain, maka di situ kita akan mengalami kesulitan untuk kuat dan kokoh. Nah, karena itu mari kita mulai diri kita untuk menggantungkan diri. Seperti hanya nama-nama Allah. Salah satu nama Allah adalah As-Somadu, tempat bergantung, tempat meminta pertolongan. Begitu kira-kira. Nah, nanti kita ada salah satu teman kita, Kak Terry, akan kesini nanti. Oh iya. Kita pingin cerita-cerita dari dia. Bagaimana perjalanan Kak Terry ini dulu dari hidup yang berbagai macam latar belakang, akhirnya bersama menjadi orang yang katanya hijrah. Ya, orang yang hijrah. Oh itu gue sudah datang kayaknya. Cepet ya. Saya panggil dulu Gus ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Masuk. Silakan. Saya sampai sini. Senang sekali bisa ikut gabung di sini. Alhamdulillah. Ayo, silakan duduk Kak Terry. Terima kasih ya Pak. Saya yang senang sebenarnya. Makasih ya Mas, tadi dibukain. Kak Terry sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Sibuk apa sekarang? Sibuknya masih ikhtiar. Kalau dulu sibuk kerja, Pak. Kalau sekarang ikhtiar biar ada nilai ibadahnya gitu. Amin ya. Masih syuting, terus melakukan kodrat sebagai istri juga gitu, sebagai wanita. Dijalanin aja lah hidup ya Pak. Luar biasa. Masya Allah. Kita akan ngobrol banyak nih Kak Terry, dan salah satunya pengalaman hidup. Masya Allah. Di tengah, jadi ceritanya tadi Bobby ini merasa harus bergantung pada orang lain. Padahal hanya Allah ya tempat kita bergantung. Tapi sebelum lebih lanjut pengalaman hidup kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna Insyaallah Berkah. Kali ini istimewa, hadir artis, presenter, berbagai karir di olahraga, Masya Allah. Kak Terry Putri. Nah, karena itu lebih dalam
kita akan gali pengalaman hidupnya sehingga bisa sampai di titik ini. Orang sebut ada transformasi, ada pergeseran, ada perpindahan, ada hijrah dari masa lalu ke masa yang lebih tumak nina, istiqomah. Gimana ceritanya ini Kakak Terry? Nah, saya di sini tuh mau belajar juga. Bobby curhat, saya juga mau curhat sebenarnya ke Bapak ya. Biar Tapi semua Masya belajar Allah. pengalaman hidup Kak Terry yang luar biasa. Kalau kata orang saya mah apa tuh gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak sekarang menjalani hidup kayaknya lebih tenang setelah hijrah jadinya. Lebih apa ya? Lebih tenang, lebih bahagia juga. Saya dulu sama kayak Bobby, sama Bob. Saya juga suka dulu sebenarnya hijrah karena galau, was-was, khawatir. Galau kan Bob? Sama, Ya? sama. Was-was aja bawaannya. Terus khawatir terus gitu. Pesimis. Kayaknya masalah kok nggak selesai-selesai, ada terus gitu ya Pak ya. Terus gimana? Saya kan nanya sama teman nih Pak atau sama orang. Kata orang-orang, nggak apa-apa, namanya juga hidup. Hari ini kita seneng, besok kita sedih. Hari ini ketawa, besok nangis mah wajar katanya. Terus saya mikir, masa wajar sih gitu. Makanya Bob kalau nanya sama orang-orang tuh kadang-kadang apalagi di dunia entertainment ya Pak, jadi gosip malah. Wah, Terry sepertinya lagi ada masalah. Wah, jadi rame Pak gitu. Padahal mas saya mencari ketenangan hidup ya Pak. Iya Bob ya. Iya kalau saya kayaknya sedih tiap hari ya. Kenapa sih? Karena belum lancar-lancar karirnya ini. Ya benar, sama kayak nggak puas aja dalam kehidupan ini Iya. gitu. Terus saya kan nanya gitu, wah malah jadi gosip bukannya ada terjawab gitu. Terus saya namanya orangnya kan suka penasaran ya Pak ya, Bobnya juga. Saya nanya ke orang nggak terjawab, saya nanyanya ke Al-Quran Pak. Tapi bukan buka juga, browsing. Biasa anak zaman sekarang Iya, Pak iya, gitu ya, browsing. Ayat tentang, lebih kayak mengkritisi sih Pak, jadinya ini bener nggak sih gitu, Al-Quran bisa menjawab gitu Iya, Pak. iya. Ayat tentang kegalauan, kewaswasan, kekhawatiran dalam hidup manusia gitu kan semuanya merasakan itu ya Pak. Punten nih Pak ya, saya jadi curhat Nggak cerita. apa-apa, penting sekali. Tapi sebelum dilanjut, ini luar biasa pengalaman dari diawali melalui browsing Al-Quran. Iya, browsing aja Luar pakai biasa. handphone. Sebelum lanjut kita kasih kesempatan yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kita dalam Asmaul Husna, Insya Allah berkah bersama Bobby dan kali ini tamu khusus Kak Terry Putri. Kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Kita belajar dari pengalaman Kak Terry Putri. Gimana lanjut setelah browsing tadi gimana? Iya, ya mencari taunya gitu kan, lebih ke kayak masa sih gitu, lebih kayak mau pembuktian gitu ya zaman sekarang seperti itu. Yang gampang aja browsing, mencari, searching ayat tentang kegalauan, kewaswasan, kekhawatiran. Terus saya ternyata begitu saya klik, keluar itu banyak banget. Dan ternyata cuma satu sama jawabannya, yaitu taat. Jadi kata Allah, ya Allah, taat aja gitu. Sama semua ayat Al-Talaq 34, Al-Baqarah 38, dan ayat-ayat lain itu semuanya adalah jawabannya satu. Kalau galau, was-was, khawatir, masalah hidup, udah taat. Terus saya nanya sama diri saya, Gus, saya udah taat belumnya? Oh iya, saya mah masih banyak tidak taatnya, tidak sesuai. Makanya saya pembuktiannya dengan saya hijrah begitu. Itu sih, tapi ya namanya ternyata keistiqomahan itu ya never ending learning, never ending fighting ya. Harus dipupuk keimanan itu pasang surut, naik turun. Nah, itu memang harus dipupuk. Biasa. Harus diperjuangkan ternyata. Betul. Tapi kalau jalannya udah di jalan Allah jadi tenang deh hidupnya. Iya. Gitu, Bobby. Luar biasa sekali ya, semangat sekali Kak Terry. Ada Masya pertanyaan nggak, Allah. Oh banyak kalau saya Gus, Coba tanya karena apa kebetulan saya sedang merasakan apa yang dirasakan oleh Kak Terry dulu. Nah, saya tuh dulu suka nonton Gus, bola gitu. Yang mana presenternya itu Kak Terry. Kamu nonton bolanya apa nonton sayanya? Dulu saya belum hijrah pakainya rok mini. Ketahuan kok. Itu dulu, sekarang saya udah tobat, apalagi bulan Ramadan Kak Terry. Saya dulu taunya Kak Putri gitu, soalnya kalau Terry itu Gus nama pemain, John Terry. John gitu. Terry 26 Chelsea. Iya, Masya Chelsea. Allah. Nah, kebetulan saya suka nonton bola juga Kak, tapi yang
versi Arab kalau saya, soalnya saya sastra Arab. Iya, ada ya Gus komentator bola Arab Arab itu. ya. Komentatornya dia. Suka niru-niruin juga. Ronaldo Bor yang kayak gitu kan. Oh, kalau gol alhamdulillah dong ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, melihat Kak Terry dulu sebagai presenter bola gitu, host, kemudian jadi artis juga. Gimana keadaan Kak Terry yang kemudian memberanikan diri dan melepaskan diri menjadi putar haluan seperti sekarang? Apakah saya merasakan pasti berat, menunggu terbiasa gitu kan? Orang ada terbiasa, terbentur, kemudian terbentuk. Ujian-ujiannya ya. Gimana Kan jadi itu? terbiasa tuh gimana Kak? Gitu? Banyak ujiannya pasti, apalagi melepaskan sesuatu yang sangat duniawi sekali saat itu gitu. Waktu saya hijrah tuh ya Gus ya, saya ngelepasin 15 program TV. 15 Terus program lagi mau dapat award gitu. Gitu, tapi itu wow, ini kayaknya Allah mau membuktikan beneran nggak sih mau itu gitu ya. Kekuatan. Terus nanti abis itu dapat uangnya dari mana ya gitu, penghasilannya dari mana apa segala macam. Tapi tau nggak Bob, ternyata begitu aku lepasin semuanya, diaturin sama Allah, nggak ada yang kurang, malah diganti sama Allah berlipat ganda. Gitu, tapi dengan ketenangan ya. Kalau dulu ya, Gus, saya mohon maaf nih kalau inget saya dulu di istighfarin aja ya. Ya bawain acaranya gosip gitu ya. Terus udah gitu, ya tadi kayak Bobby nonton acara-acara olahraga, mana ada yang boleh jangankan berjilbab, menutup aurat aja tidak boleh gitu ya Gus. Ya mudah-mudahan nanti bisa ya, amin. Terus ya itu dilepaskan semuanya, tapi ternyata itu yang namanya Allah tidak ingkar janji ya Gus ya. Oh iya. Kalau janji Allah, kalau taat pasti dapat kebahagiaan, dapat rezeki dan lain-lain, pasti akan terus jalan. Itu aja sih modal saya, jadinya bener nggak sih jalan saya nih Betul Gus? sekali. Itu bergantung ke Allah jadinya, tidak bergantung pada orang lain, pasrah dan mengikhlaskan itu ya Gus. bukti bahwa Allah itu tempat bergantung. Ketika kita meyakini sepenuhnya, maka kekhawatiran yang macam-macam itu akhirnya tergantikan. Ini loh Bob, bukti bahwa dengan keyakinan penuh, mulai dari ketaatan, akhirnya merasa bahwa yang layak digantungkan atas masa depannya kepada Allah. Dan terwujud, terbukti bahwa akhirnya Allah bisa menjadi tempat bergantung. As-Somadu, di mana ternyata nggak kekurangan apapun, semuanya berjalan normal, baik-baik aja, tidak usah khawatir kehilangan jobs, kehilangan pekerjaan, dan disitulah maha tempat bergantungnya Allah itu dibuktikan. Yang penting dari semua proses itu yaitu diawali dengan keyakinan, ketakwaan, dan ketaatan. Lalu dari situ kita membuktikan bahwa Allah memang satu-satunya tempat bergantung. Tidak bergantung kepada tempat bekerja, tidak bergantung kepada sutradara, tidak bergantung kepada yang ngasih job, tapi hanya kepada Allah, dan Kak Terry ini telah berhasil membuktikan. Ya, tapi Itulah pelajaran penting yang menjadi bagian dari diskusi kita hari ini. Kita jeda sejenak, Kak Terry, Bob. siap Gus. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Ya, jadi sekali lagi bukti. Tapi pelajaran penting yang bisa kita ambil apa? Ada masa-masa di mana sulit atau di mana proses transisi waktu itu? Ada pasti, itu transisinya Masya Allah. Tapi ya kalau punya kekuatan, itu tadi pegangan saya tuh semua dari Allah pasti baik aja. Dan Allah nggak ingkar janji, itu aja tuh kekuatannya. Terus ngikutin aja pedoman hidupnya ada di Al-Quran ya. Jadi kalau nanya ada di Al-Quran, terus ngikutin. Saya tuh simpel aja sih, Gus, Bob, pokoknya apa yang membuat Allah tersenyum aku lakukan. Yang bikin Allah sebel, Allah bete, aku tidak akan lakukan. Allah marah, itu aja sih kalau bahasa simpelnya dalam kehidupan ya gitu. Udah setelah itu makanya jalannya apapun, aspek apapun dalam kehidupan maka akan paralel seperti itu gitu. Pengalamannya di mana waktu itu?
kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-teman. Tapi kan awal-awal doang. Iya, awal-awal, tapi nggak apa-apa lah. Kan lebih baik diseleksi sama Allah Iya. daripada diseleksi sama manusia gitu ya. Kan kadang-kadang ya, kalau kita aja di dunia belanja online nggak lihat percaya ya, Gus ya, zaman sekarang ya Bob ya. Ya masa ini yang punya hidup saya nggak percaya sih, nggak yakin. Tapi ternyata semuanya benar gitu. Jadi ada nangisnya, ada Ya. susahnya. Tapi begitu ya tadi asyomat, bergantung kepada Allah, semua dari Allah pasti baik. Ya udah tenang jiwa jadi. Tuh. Mudah-mudahan ya. Siap-siap. Tapi Gus, supaya ini kan ada istilah keyakinan tuh ada hakul yakin paling tinggi nih Gus. Ada lagi apa yakin gitu. Supaya mencapai hakul yakin tuh apa? Kan sejauh ini saya tuh yakinnya kebanyakan dari kita juga ya hakul yakinnya tuh babi haram. Padahal ya banyak hakul yakin lainnya harusnya dalam hidup. Supaya bisa mencapai itu gimana ya Gus ya? Ya tentu pengalaman itu lebih banyak bicara. Pengalaman bahwa akhirnya bukti. Jadi pembuktian itu diawali dengan tahapan-tahapan. Mulai dari kesadaran, diikuti keyakinan, kemudian setelah yakin dijalani aja. Tentu ketika menjalani itu ada proses yang namanya rasa sedih, nangis tadi, khawatir. Tapi Allah sendiri menjamin ketika kamu yakin maka tidak akan ada rasa takut dan khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, khawatir, dan pasti akan sampai pada titik kebahagiaan. Dan jaminan itulah yang nampaknya sudah sampai dirasakan. Dimana ketika tahapan kesulitan beradaptasi, transisi itu dilalui dengan pegangan kesabaran, pegangan keyakinan, pegangan istiqomah, terus menerus diulang, itu akhirnya istiqomah. Percaya, dicek lagi, oh iya memang begitu ajarannya Quran, oh iya dicek lagi memang begitu sejarahnya Islam menjadi rujukan kita, maka sampai pada keyakinan utama yaitu pembelajaran hidup. Nah, itulah jaminan bahwa Allah itu dengan segenap kekuasaannya akan menggiring, akan memandu kita sampai pada titik ketaatan yang paling tinggi. Amin. Masya Allah. Jadi Gitu. memang Ada lagi, Bob? Ada sebetulnya. apa, Bob? Ya sebetulnya kan sempat mengalami susah gitu di awal. Sebetulnya ada pepatah laisa kullu sukutin nihayah, tidak semua terjatuh itu adalah sebuah akhir dari segalanya. Fasukutul matar, jatuhnya air hujan, ajmalul bidayah, adalah awal permulaan yang bagus. Ya. Nah, itu Kak gimana caranya memulai keberanian dan ikhlas bergantung pada Allah, memulai semuanya ini dari yang seperti ini menjadi seperti Jadi yang pegangan sekarang. aku gitu ya, bahwa apapun yang terjadi balik lagi ke keyakinan kepada Allah. Itu ini sih, kan kalau simpelnya seperti ini, kita menyebut bismillah, basmalah aja, lafal basmalah Bob sehari bisa berkali-kali kan. Cuman kan sebelum saya hijrah kayaknya cuma di mulut aja, tapi begitu pakai hati, ya Allah, Allah tuh maha pengasih, ya Allah tuh maha penyayang. Terus saya mikir gini, orang tua aja sama anak sayang nggak mau kan anaknya susah. Iya. Jadi saya yakin kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, tidak mungkin Allah menurunkan aku ke dunia untuk dibuat susah. Yang menyusahkan aku adalah diriku sendiri sebenarnya dengan tidak Luar taat biasa, itu ya luar mungkin biasa. ya. Gus ya. Jadi gitu aja, Allah kan maha. Jadi mungkin di dunia ada pasangan siapa sayang sama kita, tapi aku yakin Allah lebih sayang sama aku. Kalau apa syaratnya ya taat gitu. Iya. Gitu Iya. sih ya. Gitu ya Gus, Luar benar biasa. tidak sih? Benar sekali Terry, bahwa pengalaman pembelajaran itu menjadi guru yang terbaik. Para pemirsa Asmaul Husna, hari ini kita bisa belajar lebih cepat karena dengan melihat pengalaman Kak Terry ini, kita tidak perlu mengulang berbagai kesulitan karena sudah ada jalurnya. Jalur itu adalah satu, meyakini sepenuhnya, kemudian istiqomah dengan berbagai cobaan dan ujian. Ketika pada posisi transisi sulit ya memperbanyak istighfar, memperbanyak
doktrin diri, meyakinkan diri, tidak akan sia-sia semua proses tahapan-tahapan transisi itu. Dan yang ketiga, tahapan yang paling penting adalah pembuktian bahwa akhirnya Allah itu telah adil dalam keagungan tempat satu-satunya bergantung. Sehingga semua menjadi normal kembali, bahkan sudah sampai pada kehidupan yang lebih tenang, lebih indah, lebih nyaman, dan itulah yang menjadi cita-cita kita semua. Tetaplah bersama saya dan Bobby untuk setiap hari bersama-sama dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih. Makasih. Kakak Teddy, pengalamannya menjadi pembelajaran kita semua. Amin. Bobby makasih. Alhamdulillah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.